Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan presentasikan tentang final project mata kuliah algoritma evolusi yang berjudul Optimasi Prioritas Pengiriman Barang dengan Algoritma Genetika pada JNE Malang, dengan kelompok sebagai berikut. Yang pertama Dharma Pandu Kesnawan, dan saya sendiri Muhammad Adlan Sekarya, dan di samping kanan saya Edo Fadila Sirait dan Bayu Kusuma Pradana. Ini adalah latar belakang proyek kami. Yang pertama, kepanjangan dari JNE itu sendiri adalah Jalur Negara Ekal Kurir, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman barang atau logistik. Dan ada kalanya kurir hendak mengirimkan barang ke beberapa alamat yang ada pada wilayah tertentu. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika perusahaan ingin menghemat biaya serta menghemat waktu dalam pengiriman barang yang dilakukan kurir pada alamat tertentu. Masalah ini berkaitan dengan cara menentukan prioritas alamat yang akan dituju terlebih dahulu, dan dibutuhkan solusi yang mendekati optimum dan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Berikut adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana pemodelan algoritma genetika untuk TSP pada studi kasus optimasi prioritas pengiriman barang. Dan yang kedua, bagaimana penerapan algoritma genetika untuk TSP pada studi kasus optimasi prioritas pengiriman barang. Untuk batasan masalahnya sendiri, yang pertama, permasalahan yang diangkat hanya terkait dengan TSP, Traveling Salesman Problem. Yang kedua, metode yang digunakan menggunakan algoritma genetika. Yang ketiga, implementasi menggunakan Notepad++ atau Sublime Text 2 sebagai editor. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa pemrograman PHP. Tujuan dari final project kami adalah yang pertama, dapat melakukan pemodelan algoritma genetika untuk optimasi prioritas pengiriman barang. Dan yang kedua, dapat melakukan implementasi program algoritma genetika untuk optimasi prioritas pengiriman barang. Ini adalah manfaat dari final project kami. Yang pertama, memudahkan kurir untuk menemukan jalur terpendek. Yang kedua, menghemat biaya pengiriman barang ke alamat tujuan. Dan yang terakhir, menghemat waktu yang ditempuh oleh kurir dalam melakukan pengiriman barang. Berikut adalah kajian pustaka. Di kajian pustaka ini adalah membahas tentang penelitian sebelumnya yang terkait dengan final project kami. Yang pertama adalah penelitian pertama berjudul penerapan algoritma genetika dalam optimasi pendistribusian pupuk di PT Pupuk Iskandar Muda Aceh Utara, yang membahas tentang optimasi pendistribusian pupuk pada pencarian dengan jalur terpendek, di mana akan dicari beberapa alternatif solusi penyelesaian yang lebih efektif dan efisien dengan metode algoritma genetika. Dan yang kedua, dengan judul penentuan jarak terpendek pada jalur distribusi barang di Pulau Jawa dengan menggunakan algoritma genetika. Berdasarkan penelitian di atas, dengan menggunakan 5 kombinasi kota sebagai tujuan distribusi yang digunakan pada pengujian. Menggunakan 3 skenario, didapatkan bahwa penerapan skenario pertama dengan nilai PC dan PM yang terendah, PC dan PM kurang dari 50. Ini adalah tahapan penelitian final project kami. Yang pertama adalah melakukan studi literatur. Dan yang kedua, menentukan jarak antar simpul, melakukan pengacakan solusi dengan metode mutasi. Yang ketiga, melakukan analisis dan perancangan sistem. Yang keempat, implementasi sistem. Dan yang kelima, pengujian dan analisis hasil pengujian sistem. Untuk data sampelnya, kita menggunakan data jarak yang diukur dari Google Map yang mengacu pada kantor JNE cabang Soekarno-Hatta, Indah, dan beberapa alamat tujuan pengiriman barang. Berikut adalah peta lokasi JNE cabang Soekarno-Hatta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Dharma Pandu. Aduh.
Ya, saya akan melanjutkan slide. Untuk selanjutnya, alamat yang digunakan pada final project kami yaitu ada 6 alamat. Pertama JNE Soekarno-Hatta Indah, kedua Jalan Ceket Ayam 1A, ketiga Jalan Papak Ungu, keempat Jalan Candi Sari 1, kelima Jalan Candi Mendut 1, dan Jalan Bukit Sari. Ini adalah tabel jarak antar alamat yang dimulai dari lokasi JNE Soekarno-Hatta Indah. Kemudian ini dari jarak dari Jalan Ceker Ayam. Kemudian berikut ini jarak yang dimulai dari Jalan Papak Ungu. Berikut ini jarak antar alamat yang dimulai dari Candi Sari 1. Kemudian ini dari Jalan Candi Mendut 1, dan jarak antar alamat dari Jalan Bukit Sari. Kemudian berikut formulasi permasalahan monetisasi pada optimasi prioritas pengiriman barang dengan algoritma genetika JNE Malang. Berikut adalah alamat titik simpul, kemudian akan dijelaskan pada anggota kami, Edo Fadila Sirat. Oke, di sini saya akan membahas tentang masalah. Belum, aku belum tidak. Udah. Oke, di sini saya akan membahas tentang formulasi permasalahan. Formulasi permasalahan yaitu membahas tentang manualisasi pada optimasi prioritas pengiriman barang dengan algoritma genetika pada JNE Malang. Yang pertama, di sini kita melakukan penomoran mulai dari JNE Soekarno-Hatta, Jalan Cengger Ayam, Jalan Papak Ungu, Jalan Candi Sari, dan Jalan Candi Mendut serta Jalan Bukit Sari dengan penomoran 1 sampai 6. Dan berikut merupakan tabel jarak antar simpul mulai dari jarak penomoran 1 sampai 6, mulai dari baris dan kolom. Manualisasi algoritma genetika berikut akan diproses dengan 3 tahapan, yaitu inisialisasi, reproduksi, dan seleksi. Pada tahapan reproduksi dan seleksi akan dilakukan sampai 3 generasi. Dan berikut merupakan inisialisasi awal. Di sini pada not 1 kita ambil kromosom dengan urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan total jarak 2507,49 meter dan fitnessnya 0,003. Pada generasi pertama di sini kita akan melakukan reproduksi, dan yang terambil yaitu pada angka 2 dan 3, dan akan dilakukan penukaran. Penukaran di sini dengan menggunakan metode mutasi. Pada tahapan seleksi di sini kita menggunakan teknik replacement selection, sehingga hasil seleksi dipilih berdasarkan nilai fitness yang lebih tinggi untuk dijadikan parent pada generasi berikutnya. Pada generasi 1 terpilih node 1. Pada generasi kedua di sini melakukan reproduksi dengan metode reciprocal exchange yang dilakukan dengan menentukan parent yang ada pada tabel pop size, yaitu node 1. Selanjutnya menentukan 2 posisi secara random yang akan ditukar. Di sini yang terpilih ada pada node 2 dan node 4, yang selanjutnya akan ditukar posisi, akan menjadi chart. Pada tahapan seleksi di sini karena kita melihat pada node 2 yang lebih besar nilai fitnessnya, maka kita pilih node 3. Pada tahapan reproduksi di sini melakukan reproduksi dengan metode reciprocal exchange yang dilakukan dengan menentukan parent yang ada pada tabel pop size, yaitu node 3. Selanjutnya menentukan 2 posisi secara random yang akan ditukar. Dan yang kita pilih di sini node 3 dan node 2, sehingga akan menghasilkan chart 2 dan 3.
Hasil seleksi yang dipilih berdasarkan nilai fitness yang tertinggi pada generasi 3 yang terpilih, yaitu Note 3. Dan ini merupakan mapping berdasarkan solusi yang terbaik. Jalur penanda merah menggambarkan jalur yang akan ditempuh untuk pengiriman barang dengan urutan 1, 4, 3, 2, 5, dan 6 sebagai solusi terbaik pada proses generasi ketiga dengan ketentuan-ketentuan, yaitu yang pertama Jalan Soekarno-Hatta, yaitu tepatnya pada kantor cabang JNE Malang. Yang keempat Jalan Candisari, terus yang ketiga Jalan Papa Ungu, yang kedua Jalan Cenggerayam, yang kelima Jalan Candi Mendut, dan yang keenam Jalan Bukir Sari. Berikut merupakan hasil pengujian dari sistem yang pada proses dilakukan pada 4 generasi dengan menghasilkan beberapa nilai berbeda tiap generasinya. Berikut hasil yang diperoleh pada tiap-tiap generasi yang terdapat pada tabel. Dan berikut merupakan hasil pengujian dalam bentuk grafik. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan demo program. Oke, saya akan menjelaskan demo program untuk panel project kami. Ini adalah tampilan awal dari panel project kami yang berjudul optimasi prioritas pengiriman barang dengan algoritma Trinita pada JNE Malang. Di sini terdapat 7 alamat baris kolom. Kita akan mengisikan alamat-alamat tersebut secara random saja. Misalnya ini. Misal nilainya mulai dari range 1 sampai 10. Kemudian populasi akan diisi dengan 3. Untuk generalisasi populasi 5 saja mungkin. Generalisasi 3 dan exam 3 juga. Langsung saja populasi. Dan berikut adalah hasil dari program untuk pengiriman barang. Yang pertama, di sini tadi ada 3 generasi, yaitu ada 3. Untuk populasinya tersebut ada 5, yang mana ini DNA yang didapat ini DNA dari alamat yang diambil secara random. Kemudian dihitung dari hasil fitness, dan di sini misalnya dihitung pada metode Rowlet dengan hasil persen pada populasi setiap generasi, 5 populasi setiap generasi. Kemudian di generasi lagi dengan fitnessnya yang nilai paling tinggi akan ditukar dengan nilai yang paling rendah dan dihitung lagi di generalisasi sampai menghasilkan solusi terbaik. Di sini dengan alamat EBGCDAF dengan nilai fitness 28 pada generasi keempat. Mungkin sekian dari demo program pada proyek kami yang berjudul optimasi prioritas pengiriman barang dengan algoritma genetika pada JNE Malang. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, itu untuk tip.